Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamuddin. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 10 tahun 2023 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Upaya Pemilahan Limbah Medis dan non-medis melalui media edukasi, label, leaflet, dan poster di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum saya memulai pemaparan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Mai Hafnizal, SHMH sebagai KOS, dan kepada Ibu Suryana AMF SKM sebagai mentor. Saya merupakan sanitarian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang memiliki visi menjadikan rumah sakit berkualitas dan profesional. Sedangkan misi yang pertama, memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar, mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit, serta sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, serta mengembangkan promosi pelayanan kesehatan rujukan. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang dipimpin oleh Direktur, yaitu Dr. Andika Putra SA, SPPD. Untuk kelengkapan struktur organisasinya seperti yang tertera di dalam presentasi yang telah saya sajikan. Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Rumah sakit umum adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Tujuan aktualisasi. Yang pertama, tujuan umum. Menyelesaikan isu optimalisasi upaya pemilahan limbah medis dan non-medis melalui media edukasi, label, leaflet, dan poster di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, tujuan khusus. Pertama, mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menyelesaikan isu yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang. Yang ketiga, melaksanakan langkah-langkah kegiatan dengan selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang keempat, melakukan rencana tindak lanjut dari rancangan aktualisasi untuk menyelesaikan isu yang ada di Rumah Sakit Aceh Tamiang. Identifikasi isu. Dalam menjalankan beberapa tugas pokok dan fungsi, ada beberapa isu yang ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, upaya pemilahan limbah medis dan non-medis belum optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua, belum optimalnya dilakukan pemeriksaan air bersih di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tamiang. Yang ketiga, belum optimalnya pengendalian vektor dan binatang pengganggu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Penetapan core isu. Dari hasil penapisan isu yang dilakukan dengan menggunakan kriteria USG di atas,
dapat disimpulkan bahwa isu yang menjadi prioritas adalah upaya pemilahan limbah medis dan non-medis belum optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Core isu. Dampak dari core isu yang ditemukan, upaya pemilahan limbah medis dan non-medis belum optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, limbah medis yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan penyakit dan menyebabkan cedera. Yang kedua, limbah medis yang tidak dikelola dengan baik bisa dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik bisa dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti tertusuk benda tajam, hepatitis, bahkan HIV. Gagasan pemecahan isu. Optimalisasi upaya pemilahan limbah medis dan non-medis melalui media edukasi, label, leaflet, dan poster di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ruang lingkup aktualisasi. Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan sesuai rancangan yang sudah disusun. Kedua, kegiatan aktualisasi ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Yang ketiga, waktu pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni sampai 28 Agustus 2023. Rencana kegiatan 1. Membangun komitmen bersama mentor. Tahap kegiatan. Meminta bimbingan dan arahan dari mentor terhadap rencana kegiatan. Yang kedua, melakukan konsultasi rancangan aktualisasi terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, meminta izin atasan untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Output kegiatan, surat persetujuan mentor yang telah ditandatangani. Rencana rancangan aktualisasi mendapat dukungan dari atasan. Rencana kegiatan 2. Membangun tim kerja. Tahap kegiatan, melakukan koordinasi dengan mentor. Yang kedua, menyusun draft SK tim. Yang ketiga, membentuk tim kerja yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan dengan persetujuan mentor. Yang keempat, membuat SK tim dengan pengesahan direktur. Output kegiatan, notulen dan arahan mentor. Draft SK tim tersusun, tim kerja terbentuk, cetak dan pengesahan SK. Rencana kegiatan 3. Melakukan pretest, pemilahan limbah medis dan non-medis kepada tenaga kesehatan. Tahap kegiatan, melakukan koordinasi dengan mentor, mencari referensi dalam pembuatan pretest, melakukan pembuatan soal pretest, dan membagikan soal pretest kepada tenaga kesehatan. Output kegiatan, terarahnya dalam penyusunan soal pretest dan terarahnya dalam pelaksanaan pretest. Adanya referensi sebagai draft penyusun pretest, tersedianya soal pretest, terlaksananya pretest kepada tenaga kesehatan. Rencana kegiatan 4. Melakukan pembuatan alur pemilihan limbah medis dan non-medis. Tahap kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor. Yang kedua, mencari referensi dalam pembuatan alur. Yang ketiga, melakukan pembuatan alur pemilahan limbah medis dan non-medis. Output kegiatan, terarahnya dalam penyusunan alur. Adanya referensi sebagai dasar penyusunan alur. Tersedianya alur pemilahan limbah medis dan non-medis. Rencana kegiatan 5. Merancang media edukasi, label, leaflet, dan poster. Tahap kegiatan, melakukan koordinasi dengan mentor. Yang kedua, merancang label. Yang ketiga, merancang leaflet dan poster. Yang keempat, mencetak leaflet, label, dan poster. Output kegiatan, terarahnya dalam melaksanakan kegiatan perancangan label, leaflet, dan poster. Yang kedua, tersedianya draft label, tersedianya draft leaflet dan poster, tersedianya label, leaflet, dan poster. Rencana kegiatan 6. Melakukan sosialisasi upaya pemilahan limbah medis dan non-medis. Tahap kegiatan 1. Melakukan koordinasi dengan mentor. Yang kedua, menempelkan
label sesuai tempat jenis sampah. Yang ketiga, membagikan leaflet dan poster. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang pemilahan limbah medis dan non-medis kepada tenaga kesehatan. Output kegiatan terarahnya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Label terpasang sesuai jenis sampah menjadi bahan pedoman terlaksananya kegiatan sosialisasi. Rencana kegiatan 7. Melakukan monitoring dan evaluasi. Tahap kegiatan 1. Melakukan koordinasi dengan mentor. 2. Melakukan evaluasi dengan membagikan lembaran post-test kepada tenaga kesehatan. Yang ketiga, melakukan monitoring. Output kegiatan terarahnya dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring. Terlaksananya evaluasi, terpantaunya pemilahan limbah medis dan non-medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Rencana kegiatan aktualisasi akan dilakukan mulai 13 Juni sampai dengan 28 Agustus 2023. Yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.